Saudara-saudaraku jemaah Jumat yang berbahagia, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah, karena takwa adalah modal yang paling utama, bekal yang sangat menguntungkan kita selama-lamanya dari dunia sampai akhirat. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab." Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada wahai ulul albab. Saudara-saudara jemaah Jumat yang berbahagia, apabila kita mengakhiri tahun baru, baik itu tahun Hijriah maupun Miladiah, pada hakikatnya adalah umur kita masing-masing sudah berkurang 1 tahun dari sisa umur kita hidup di dunia ini. Masih berapa tahunkah sisa umur kita untuk hidup di dunia ini? Seorang pun tidak ada yang tahu. Saudara-saudaraku jemaah Jumat yang berbahagia, sudah kita maklumi bahwa setiap manusia yang hidup di dunia ini mempunyai ajal, batas waktu tertentu. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 34, "Fa'idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat memajukannya. Apabila telah tiba ajal kita dan telah sampai saatnya kita harus kembali kepada Allah, maka berpisahlah kita dengan alam dunia yang fana ini, berpindah ke alam yang kekal abadi, alam akhirat. Apabila ajal telah tiba, malaikat maut telah menjemput, kita harus berpisah dengan anak dan istri, berpisah dengan saudara dan keluarga, berpisah dengan sahabat dan kawan, berpisah dengan harta dan kekayaan, berpisah dari rumah tangga dan kampung halaman. Di manakah ditempatkan manusia? Dapat kita maklumi bahwa manusia yang telah tidak bernyawa lagi itu akan diletakkan dan ditempatkan ke dalam tanah yang luasnya hanya sedepah sehasta, hanya kain kafan yang membungkus tubuh yang sudah tidak bernyawa lagi, tidak bisa bergerak dan tidak bisa berkutik, tidak ada teman dan lawan, tinggal sendirian. Anak, istri, rumah, gedung yang indah, harta benda dan kekayaan, semuanya ditinggal. Tidak ada lagi waktu untuk bertobat dan beribadat. Hanya amal kebajikan, amal ibadah semasa hidup yang akan menemani dan membela kita. Beruntung sekali manusia yang mati banyak membawa amal kebajikan, banyak berbuat amal-amal soleh ketika di dunia. Sebaliknya, malang sekali nasib manusia yang banyak berbuat kemaksiatan, kemungkaran dan kekufuran semasa hidupnya. Padahal hidup di dunia ini hanyalah sementara, tak rupanya hanya sebuah mimpi dalam tidur. Seperti yang dilukiskan oleh Rasulullah SAW, yang artinya hidup di dunia ini adalah seperti mimpi orang yang tidur. Sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, pun berpendapat dan berkata, "An-nasu niyam wa idza matu intabahu." Manusia yang hidup ini laksana orang yang tidur. Apabila mereka mati, mereka baru bangun dan baru sadar. Saudara-saudaraku jemaah Jumat yang berbahagia, demikian keadaan yang pasti akan ditemui oleh semua makhluk Allah, yang terutama yang kita sebagai manusia. Tidak peduli besar kecil, tua atau muda, laki-laki perempuan, pembesar rakyat jelata, kaya miskin, raja atau hamba sahaya, jenderal besar atau prajurit, yang gagah maupun yang lemah, semuanya akan menemui ajal kematian. Semua sama, berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah juga.
yang kemudian akan dihidupkan kembali di hari yaumul masyar. Firman Allah dalam Al-Quran surat Toha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami menjadikan kamu, dan ke tanah pula kami mengembalikan kamu, dan dari tanah itu pula kami akan mengeluarkan, menghidupkan kamu pada waktu yang lain. Siapa yang dapat menolong kita di kala itu? Siapakah yang dapat menghibur kita di tempat terasing itu? Tidak lain hanya amal kebajikan, amal soleh, amal ibadah. Ketika kita hidup di dunia, sebagaimana kita ketahui bahwa amal ada dua macam. Pertama, amal kebajikan, amal soleh atau amal ibadah. Kedua, amal buruk. Amal buruk akan menjadi beban, penderitaan bagi pelakunya sendiri. Amal kebajikan akan menjadi hiburan dan nikmat, kesenangan yang dapat dirasakan mulai dari alam kubur sampai alam akhirat. Setelah manusia yang mati dihidupkan kembali di hari kebangkitan, maka semua manusia tanpa kecuali akan diminta pertanggungjawaban mengenai perilaku selama hidupnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah At-Takasur ayat 8, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu akan ditanya pada hari kemudian dari hal nikmat-nikmat yang kamu peroleh dari Allah. Selanjutnya firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 36, "Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ulan." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan ditanya dan diperiksa. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afnahu, wa an jasadihi fima ablahu, wa an ilmihi fima amila bihi, wa amalihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu." Belum lagi berkisar seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanya 4 macam pertanyaan. Ditanya umurnya, untuk apa telah dihabiskannya, tentang tubuhnya, apa yang telah dikerjakannya sampai tubuhnya musnah, tentang ilmu pengetahuannya, sampai kemana telah diamalkannya, tentang kekayaannya, dari mana didapatkannya, dan dipergunakan untuk apa. Dari firman-firman Allah dan hadis di atas, semua apa yang dikerjakan dan diperbuat oleh manusia ketika di dunia yang merupakan karunia dan pemberian Allah, maka mereka pun harus mempertanggungjawabkan semua itu kepada Allah pada hari kemudian. Kalau manusia di dunia ini dapat melepaskan diri dari tanggung jawab kepada masyarakat di bidangnya masing-masing, tapi mereka tidak dapat meloloskan diri dari pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik dan penguasa alam semesta. Firman Allah dalam surah Shad ayat 26, "Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat siksa yang berat karena mereka melupakan hari hisab, hari perhitungan dan pertanggungjawaban. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi petunjuk dan jalan yang diredai, serta semoga kita semua diwafatkan pada saatnya dalam husnul khotimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim.